Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah pesan yang utuh dan kuat banget bisa dimuat cuma dalam beberapa kalimat aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar surat Al-Kautsar, surat paling pendek di Al-Quran, buat nemuin jawabannya yang luar biasa. Yuk kita mulai. Cuma 3 ayat. Bayangin deh, seluruh pesan yang bakal kita bahas ini, soal anugerah, rasa syukur, dan akibat perbuatan, semuanya dirangkum cuma dalam 3 ayat pendek ini. Singkat, padat, tapi maknanya dalam banget. Kita akan kupas satu persatu. Jadi, alur cerita di surat ini tuh jelas banget. Pertama, kita dikasih lihat soal anugerah yang gak ada tandingannya. Kedua, gimana cara kita merespon anugerah itu. Dan yang terakhir, penegasan tentang nasib orang-orang yang memilih jalan benci. 3 babak, tapi ceritanya lengkap. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Ini fondasinya. Ayat ini ngomongin tentang sebuah hadiah super besar dari Allah yang namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Dengerin deh kalimat pembukanya. Ini sebuah pernyataan yang penuh kemurahan hati, sebuah janji anugerah tanpa batas yang udah diberikan. Bukan akan, tapi telah diberikan. Jadi Al-Kautsar itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, ini tuh kebaikan yang super banyak, melimpah ruah dan gak ada habisnya. Contohnya apa? Wah, bisa macam-macam. Mulai dari anugerah kenabian itu sendiri, petunjuk hidup lewat Al-Quran, sampai janji telaga yang indah banget di surga nanti. Semuanya itu adalah bagian dari Al-Kautsar. Nah, kalau kita udah dapat hadiah sebesar itu, kira-kira respon yang pas apa ya? Ayat kedua langsung jawab pertanyaan itu dengan to the point. Rasa syukur itu ternyata harus diwujudkan jadi aksi nyata. Fasalli li rabbika wanhar. Maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Coba perhatiin, perintahnya spesifik banget kan? Bukan cuma, ya udah bersyukur aja, tapi ada 2 tindakan konkret yang diminta sebagai bukti syukurnya. Intinya gini, rasa syukur itu nggak cukup disimpan di hati doang, tapi harus ditunjukin. Lewat apa? Pertama, sholat. Ini hubungan vertikal kita langsung sama yang ngasih nikmat. Dan kedua, kurban. Ini wujud kepedulian sosial kita. Bukti kita rela berbagi nikmat yang udah kita terima. Dan sekarang, kita sampai di ayat penutup yang, wah, ini ngena banget. Ayat ini ngasih kontras yang tajam, semacam plot twist yang jadi puncak dari seluruh pesan di surat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, orang yang membencimu, dialah yang terputus. Kata kuncinya di sini adalah al-abtar, atau yang terputus. Tapi terputus dari apa? Dan kenapa ini jadi penutup yang begitu penting? Nah, ini dia inti dari ayat terakhir. Biar kita paham betapa kuatnya pesan ini, kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya yang dimaksud al-abtar atau yang terputus ini? Dan ini jawabannya yang benar-benar wow. Jadi ceritanya gini, dulu para pembenci Nabi Muhammad sering ngejek beliau abtar, artinya terputus keturunannya, karena putra-putra beliau meninggal waktu kecil. Tapi ayat ini membalikan ejekan itu 180 derajat. Justru, kata Allah, al-abtar yang sebenarnya itu ya mereka yang membenci Nabi. Merekalah yang terputus. Bukan dari garis keturunan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih penting. Rahmat dan semua kebaikan dari Allah. Pembalikan keadaan yang luar biasa kan? Oke, setelah kita bedah satu persatu, sekarang waktunya kita sambungin lagi benang merahnya buat nangkap pesan utuh dari surat yang dahsyat ini. Pada akhirnya, pesannya tuh jernih banget. Kalau dikasih anugerah melimpah, balasannya ya syukur. Syukur yang diwujudkan lewat ibadah dan kepedulian sosial. Sebaliknya, kalau yang dipilih adalah jalan kebencian, ujungnya ya keterputusan dari segala kebaikan. Simple, ini pelajaran abadi tentang sebab dan akibat. Sebagai penutup, coba deh kita tarik pesan ini ke dalam hidup kita masing-masing. Surat ini emang turun untuk Nabi, tapi pesannya berlaku buat kita semua selamanya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kautsar atau nikmat melimpah dalam hidup kita? Dan yang jauh lebih penting, gimana cara kita nunjukin rasa syukur atas kautsar itu? Coba kita renungkan bareng-bareng.